Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمس وينسون الخمس يحبون الدنيا وينسون الآخرة ويحبون الحياة وينسون الموت ويحبون القصور وينسون القبور ويحبون المال وينسون الحساب ويحبون الخلق وينسون الخالق. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan pada hari ini, di hari Ahad. Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup yang hari ini ibu-ibu bisa hadir. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Sebelumnya kita berdoa dulu wabil khusus kepada orang-orang yang telah mendirikan masjid, baik yang mewakafkan tanahnya atau yang memakmurkan masjidnya. Kita berdoa dengan berkah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan disampaikan kepada wabil khusus yang sahibul masjid, yang telah mendirikan masjid, keluarga besar Pak DKM, dan wabil khusus juga kepada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan diberkahi umurnya, dilapangkan rezekinya, disehatkan jasmani dan rohaninya. Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini asa kararabok duduk gitu sehingga dina mobil. Alhamdulillah asa dimuliakan. Alhamdulillah di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh kaum muslimin berbangga dan berbahagia. Di seluruh penjuru negeri sedang melaksanakan maulid. Sebagian besar mengadakan maulid dengan panggung yang spektakuler, yang besar, dengan sholawatnya. Sebagian juga ada yang mencintai Nabi hanya ya di rumah gitu, asalkan sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Semuanya sama mencintai Nabi. Bahkan ada yang melarang maulid. Saking cintanya kepada Nabi, dilarang. Tahu mauludan? Di zaman Rasul mah di zaman Rasul mah nggak ada. Para sahabat nggak ada. Imam yang 4 Abu Bakar, imam yang 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, nggak ada. Mungkin karena saking cintanya nggak pengen dikotori versi dia. Tapi bagi orang-orang yang mencintai juga sama, ingin mengekspresikan diri cintanya kepada Nabi. Kalau cinta itu kan nggak harus butuh dengan dalil, ya. Cinta
Orang namanya cinta masih harus pakai dalil. Kenapa para sahabat dahulu tidak melaksanakan maulidan? Dan para sahabat dahulu mas sudah cinta ke Nabi, sudah tahu Nabi. Dan tujuan maulid itu adalah agar kita kenal ke Nabi. Makanya ibu kan baca berjanji, baca maulid dibai, baca sarful anam, baca burdah. Itu bait-bait syair-syair agar kita kenal ke Nabinya, cinta ke Nabinya. Sayangnya kita ketika baca berjanji tadi baca artina. Saya tahu gul. Kalau dibaca artinya, luar biasa, bisa berlinang air mata ibu-ibu. Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW itu kan bacaan syair, ya, bacaan-bacaan kalau kita tahu, luar biasa itu. Dan bahasanya luar biasa, balaghahnya luar biasa. Yang menulis juga dia sampai bermimpi dengan Rasul SAW, ad-dibai itu. Jadi sampai hari ini juga bait-baitnya tidak bosan. Kalau kita dengar ya Nabi salam alaika, itu nggak bosan sampai hari ini. Di sana mengadakan, nggak ada yang bosan. Ya, luar biasa. Ada ruhnya di dalam. Bahkan sholawat yang diciptakan oleh orang kita, sholawat Badar. Ibu-ibu tahu siapa yang menulis sholawat Badar? Bapak-bapak? Sholawat Badar itu yang nulis orang Indonesia atau orang Arab? Indonesia. Orang Indonesia. Itu ketika lagi viral lagu genjer-genjernya Partai Komunis. Lagi viral itu lagu genjer. Lain ganjar-ganjar katanya. Genjer ini bagi genjer ya. Jadi lagi viral, masyarakat lagi menggandrungi lagu tersebut. Lalu Kiai Haji Ali Mansur menulis bait Shalawat Badar. Dan sampai hari ini ibu-ibu hafal. Seluruh penjuru negeri hafal. Kalau diucapkan awalnya bisa mengikuti. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hafal ibu semuanya? Hafal, padahal nggak pernah menghafal. Itu yang nulis Kiai Haji Ali Mansur, orang Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, alhamdulillah sampai hari ini Sholawat Badar viral mendampingi lagu-lagu genjer yang diciptakan orang-orang komunis zaman dulu. Dan harusnya seperti itu kaum muslimin. Ketika umat sedang menggandrungi lagu-lagu, kita juga punya lagu-lagu Islam. Jadi jangan anti. Fadhil iman ma'asarul muslimin rahimakumullah. Di bulan Maulid ada dua yang tidak suka. Satu iblis, dua orang Yahudi. Itu yang tidak disukai. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, seluruh iblis yang tadinya bisa naik ke langit 1, 2, 3 di sana langsung disuruh turun. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dilempari dengan nujum, dilempari dengan bintang-bintang. Ini ada apa? Kenapa iblis dilempari? Dan itulah malam kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malamnya saja sudah luar biasa. Makanya kalau baca berjanji nanti dibaca di situ cerita lahirnya Nabi Muhammad. Ketika Aminah mengandung, siapa yang datang? Tidurnya saja sering didatangi oleh orang-orang soleh. Nabi-nabi dahulu, Nabi Adam, nabi-nabi yang dulu datang ke Siti, siapa namanya? Aminah. Engkau sedang mengandung anak yang luar biasa, yang akan menjadi pemimpin seluruh alam. Itu sudah hamilnya juga sudah
sering didatangi oleh orang-orang soleh. Kemudian ketika lahir luar biasa lagi, cahayanya keluar. Makanya sering kita baca anta syamsun anta nurun fawqa nuri anta anta misbahus suduri. Alhamdulillah, bisa nyambung. Mulutannya pada KM nggak apa-apa. Anggap saja mulutan. Kita sedang bergembira Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi Muhammad dilahirkan dengan cahaya yang begitu menyinar sampai kerajaan Roma itu terlihat, sampai ke Suriah itu cahayanya terlihat ke sana. Binatang-binatang melata, pohon-pohonan semuanya bergembira ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Muhammadun basarun la kal basar. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Sama seperti kita manusia, tapi tidak seperti manusia. Nabi Muhammad kalau dibaca ya nanti di Maulid Tibainya. Nabi Muhammad tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Hari orang lalat tunggul kada. Kesedih mulut digieu pindah ke hidung. Terus diusir lagi pindah ke telinga. Nabi Muhammad kalau di dalam sejarah disebutkan tidak dihinggapi oleh lalat. Keringatnya baunya semerbak wangi. Ummu Sulaim yang mengoleksi. Ketika sedang tidur, hawanya sedang panas, kemudian keringat Rasul jatuh dari tubuhnya kemudian diwadah dan dijadikan sebagai bibit minyak wangi. Muhammadun, coba kalau suami kita jangan dipraktekkan ibu ya, jangan dipraktekkan nanti keringat bapaknya diwadahan buat minyak wangi, beda tuh. Ya. Kemudian apalagi bedanya Nabi Muhammad? Bedanya dengan kita Nabi Muhammad SAW tadi fokoduri. Kalau jalan itu ketika ada bayangan itu nggak ada bayangan, kan cahaya. Tetapi ketika membahas tentang keajaiban dan keistimewaan Nabi Muhammad, jangan sampai kita melebihi Nabi Muhammad itu seperti Tuhan. Jangan seperti umatnya Nabi Isa yang menjadikan Isa itu menjadi Tuhan karena hulul, terlalu memuji. Nabi Musa kan bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa ya, bisa menghidupkan orang mati. Bahkan umatnya menjadikan Isa itu disebutnya anak Tuhan. Anak Tuhan itu karena luar biasa, karena dilahirkan tidak ada bapaknya. Maryam ujug-ujug hamil kemudian melahirkan Nabi Musa, Nabi Isa. Masih banyak? Hari itu bel apa? Bukan Isa, bukan? Sebenarnya mohon maaf, tadi juga sudah izin kepada KM. Isa sudah ditunggu oleh teman-teman di majelis di sana. Kalau kemarin rencana ini syariatnya sudah diurus semuanya, dari bikin paspor, kemudian manasik, kemudian sudah semuanya dilaksanakan. Rencana mau berangkat umroh itu hari Rabu besok, hari Rabu atau Kamis ya. Ala kulli hal, namun karena kita diberangkatkan ya, jadi saya itu diberangkatkan, bukan bayar ya. Kalau bayar mah 35 juta. Diberangkatkan jadi kloter kedua. Jadi kalau yang hari Kamis kloter pertama. Nah, kloter kedua nanti bawa alam. Makanya sekarang disuruh datang habis Isa ditunggu. Aduh, saya ada jadwal sudah tapi nggak apa-apa lah. Sampai Isa aja. Isa nanti dibicarakan
apakah masuk di kloter pertama atau kloter kedua. Kalau kloter pertama berarti saya berangkat hari Kamis besok. Mohon doanya ibu-ibu. Mohon diislahkan, barangkali banyak salah saya, ya, baik ucap kata tindakan, minta dimaafkan yang sebanyak-banyaknya. Wabil khusus buat bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ya. Minta doanya. Itu yang pertama. Jadi makanya disuruh hadir karena travel umrohnya yang suruh hadir ke sana karena kita akan diberangkatkan. Makanya mohon didoakan ya, minta doanya agar dilancarkan semuanya. Ala hadani wa qul ya aman sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjut. Tadi yang pertama yang tidak suka adalah iblis. Karena dilahirkannya Nabi Muhammad ada api yang ratusan tahun yang tadinya nyala jadi padam di Persia. Kemudian patung-patung pada jatuh yang ada di sekeliling Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang biasa. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam ada di surga, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat, wahai malaikat, saya akan menciptakan makhluk, akan menciptakan khalifah, pemimpin di atas muka bumi. Kata malaikat apa ibu? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya itu merusak, yang kerjaannya itu menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan aku ini orang yang setiap hari memujimu, bertasbih kepada. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu daripada engkau. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian berada di surga, setelah di surga sendirian Nabi Adam. Sampai apa saja yang mau dimakan silakan ada. Ketika sedang tidur, dia melihat sosok makhluk yang luar biasa sangat cantik. Ini makhluk apa? Kok beda dengan dirinya? Ada yang ngejendol di depannya, kan jangan nggak ada lagi kan? Ini beda makhluk. Oh ini yang saya inginkan, kata Nabi Adam dalam mimpi. Kemudian ketika bangun oleh Allah Subhanahu wa taala diambil rusuknya, kemudian Allah menciptakan Siti Hawa dengan kun fayakun. Jadilah Siti Hawa. Ketika ketemu langsung pengen dipeluk, pengen dipegang. Kata Allah, nanti dulu. Sabar dulu. Ada maharnya. Ada maharnya. Maharnya apa? Kalau ibu maharnya apa? Emas. Apalagi seperangkat alat sholat. Di surga emas mah melatak. Ya orang temboknya bisa jadi emas di sana. Apa maharnya? Kata Allah, kemudian menyampaikan kepada Jibril, menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa dengan kalimat salawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pakai sholawat untuk maharnya. Berarti sholawat lebih mulia, lebih baik daripada harta dan emas permata. Ibu-ibu mau maharnya pakai sholawat unggul? Subhanallah, nggak mau aja, ayahnya emas. Karena di sini mah nggak ada emas, kecuali orang Jawa, emasnya itu berat-berat, sampai 40 kilogram, sampai 55. Ya, sering-sering bacalah sholawat. Ya, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca sholawat yang banyak ketika mau tidur dan jadikan wasilah. Ya, saya mau orang yang banyak dosanya, saya mau banyak kekurangannya, minta kepada siapa lagi? Ketika kita menyampaikan salam ke Rasul, disampaikan salam kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini ada salawat dari orang Bojong, namanya siapa? Tewi. Maka dijawab oleh Rasul. Waalaikumsalam. Ya, makanya mudah-mudahan ibu bisa berangkat ke Mekah. Dia doakan, insya Allah kalau jadi ke sana nanti disebutkan, ya Allah Jamaah Masjid At-Taqwi mudah-mudahan bisa sampai ke sana semuanya. Rombongan diberangkatkan ketua DKM. Itu doa. Ya. Karena saya juga rombongan diberangkatkan oleh satu orang. 16 orang diberangkatkan oleh satu orang. Ya, rombongan itu kan satu majelis. Siapa yang tahu dan siapa yang menyangka? Tidak pernah terpikirkan lah boro-boro punya uang buat umrohnya Bu. Kecuali ibu nanti di sini kan ada travel nanti mau keliling dunia. Wah, luar biasa nanti. Ibu mau diajak kita keliling dunia. Tapi bagusnya mudah-mudahan bisa mengunjungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini impian kita semua. Ibu-ibu cari harta, cari nafkah banyak, tujuannya sebenarnya itu, agar kita bisa berkunjung ke Nabi Muhammad SAW. Dan jangan jadi bangga, tinggali orang geus umroh, tinggali saya geus haji. Jangan jadi bangga. Justru kita harus semakin merunduk, semakin qanaah, semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dipanggil umroh itu katanya duyufullah, tamunya Allah. Kalau tamu berarti Allah sudah menyediakan. Jadi jangan takut, nanti buat travel. Saya bukan promosi ya. Bukan promosi untuk travel. Jangan takut tidak dibalas uang yang telah dikeluarkan. 35 juta, nanti kalau ke sana minta, ya Rasulullah saya datang ke dieu teh menang nganjuk. Sampaikan ya Rasulullah. Ya Allah, enggak gitu, minta. Bukan minta ke Rasul ya, awas. Menyampaikan saja, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hakikatnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang mudah-mudahan dimudahkan. Bukan berarti orang yang ahli tahajud, bukan. Karena saya lihat orang-orang yang dipanggil enggak juga sih ahli tahajud. Salatnya biasa-biasa saja. Ya, yang punya uang juga banyak tapi enggak pada umroh, enggak pada haji. Banyak yang punya uang. Tetangga di rumah di sana banyak yang punya uang, hartanya berlimpah, mobil ada 2. Tapi pas diajak umroh, diajak haji, nanti dulu masih banyak pekerjaan, masih banyak. Jadi memang umroh itu panggilan Allah. Jangan bilang umroh itu jalan-jalan, kade. Ya, umroh itu bukan bertamasya jalan-jalan. Umroh itu ibadah yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan-jalan itu kan gampang. Kalau jalan mau ke Ciwidey, jalan-jalan ke Bali, itu nggak harus pakai
latihan dulu manasik, nggak ada tawaf, ya nggak ada, itu mah jalan-jalan. Tapi kalau umroh itu murni ibadah. Makanya kalau ada orang umroh jangan bilang itu mah benghara. Belum tentu. Belum tentu dia kaya umroh. Tidak semuanya orang kaya mau umroh. Itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan kalau ada orang mengatakan umroh mah jalan-jalan. Jalan-jalan mah beda. Ini mah mau ibadah. Ada tawafnya, ada sa'inya, ya. Banyak sekali ibadah nanti di sana. Beda dengan ziarah. Kalau ziarah ke Wali Songo itu nggak ada kan, nggak ada umrohnya, nggak ada tawafnya, kelilingnya nggak ada. Ya, makanya ibu-ibu mudah-mudahan bisa nabung, ya, dari sekarang nabung kan bayar sehari 11.000 itu bisa berangkat sebenarnya. Kalau di travel yang saya diberangkatkan itu bisa harian. Nanti apalagi sama Pak Haji nanti ada solusi-solusinya. Mudah-mudahan bisa. Jadi kalau bisa nabung dari sekarang bisa dikumpulkan sama DKM biar bisa berangkat Bobojong bareng, luar biasa. Jamaah Masjid At-Taqwim umroh bareng-bareng, berapa orang? 20 orang. Luar biasa kan, mantap. Beritanya luar biasa. Nanti viral ini di pesawahan. Bisa dianggarkan. Dan itu program DKM sebenarnya bisa dilaksanakan oleh program DKM dengan nabung setiap hari. Niatkan untuk ibadah, bukan untuk jalan-jalan. Niatkan untuk ibadah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, belum bisa? Belum. Saya teaser tadi sudah disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga, karena waktunya sebentar lagi mau adzan. Ya, tapi tidak untuk disampaikan ke yang lain ya. Saya mau umrah karena saya belum menyampaikan karena belum tentu berangkatnya apakah Kamis besok atau kloter yang kedua. Karena kalau kita diberangkatkan jadi terima saja, mau diberangkat yang penting mah berangkat mau besok, mau lusa, mau tahun depan, yang penting sudah ada niatan mau berangkatkan. Dan ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Di setiap masjid ada program seperti itu ya. Walaupun ini programnya bukan program masjid ya, program travel. Ada salah satu jamaah yang berlebih kemudian dia mengumpulkan hartanya ingin mengumrohkan beberapa orang, salah satunya yang pada rajin ngaji, yang ngajar ngaji. Ibu-ibu kan di sini rajin semua ngaji. Mudah-mudahan doanya, ibu-ibu mah kan jarang berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa naik haji, kan jarang kan? Jarang, karena sudah pasrah mau bisa haji, ndak mau ndak pasrah. Kudu ngedoa, ya Allah mudah-mudahan saya dipanggil haji. Kan bae antrianna panjang ge. Seberapa tahun ayeuna? Ada kan? 20 tahun. Kan bae 20 tahun. Ya, kalau haji mah panjang teuing antrina umroh Umroh kan lebih murah dan bisa datang ke sana aja, penting kan datang ke sana. Jadi lebih mudah umroh. Kalau hari ini ibu punya uang 30 itu bisa berangkat. 27 itu juga bisa berangkat ya. Jadi niatkan itu untuk ibadah, untuk berkunjung ke makam baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Gitu umroh dulu kan. Kalau haji mah nanti kan baik tadi dipanggil haji ada umroh mah ya, kayak apa nggak dipanggil haji kan tenang aja. Yang penting mah sudah pernah sholat di depan Ka'bah, sudah sholat di Masjidil Haram, sudah merasakan bagaimana sholat di Masjid Nabawi. Dan ini kan impian kita semuanya. Sholat di Masjidil Haram berapa ribu rakaat? Bandingannya dengan sholat di At-Taqwim 1000 rakaat. 1000 rakaat itu di Masjid Nabawi ya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kalau tidak salah ya.
Jadi ibu-ibu 100.000 di sini, di sana kan 2 rakaat. Harusnya itu jadi prioritas kita, prioritas. Nabung dari sekarang. Nah, sekarang ada travel nih. Mudah-mudahan jadi jalan wasilah travel bisa memberangkatkan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bisa ke Mekah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.